sejarah seni rupa di Gayo itu sudah lahir 3.000 tahun yang lalu. Kalau kita ke Sare ada keripik Sare, kita Biren ada keripik Biren. Kalau Takengon ada apa di sini? Abang udah ada planning nggak? Mungkin daerah-daerah mana yang mungkin bisa dijadikan, ya anggaplah mural seperti di Penayung begitu? Bisa, di sini kan ada beberapa tempat yang memang Ada lokasi-lokasi potensial nggak? ada lokasi potensial kan, misal kita bilang seperti dindingnya kantor pemerintah. Itu kan tidak ada urusan dengan orang lain. Ya, tinggal minta izin sama pemerintah, apalagi pemerintah mau memberikan 1 kilo cat saja, ya kan? Ya. Jadi saya kira, Betul. dan tidak harus dibayar. Ya. Nah, apalagi mau dikasih kopi segelas ya jelas ya kan. Udah Nanas tiap minggu misalnya gambar tentang Amandimon, bagaimana perjuangan Amandimon. Oh ya. Artinya sejarah-sejarah Tentang sejarah kita bangkitkan melalui visual art. visual. Karena sejarah seni rupa di Gayo itu sudah lahir 3.000 tahun yang lalu. Itu dibuktikan dari mana tuh Bang? Dari Curug Mendalik dengan penemuan kerangka-kerangka manusia, fosil-fosil itu. Ya. Dan ada gerabah-gerabah. Gerabah itu adalah olah daripada seni rupa. Yang ada juga ukirannya Mas? Ukiran-ukirannya. Nah, lahirnya Karawang Gayo kan gitu. Dan nggak bisa dihilangkan sebenarnya. Semakin kita menghilangkan kesenian yang asli, tidak kita kembangkan, maka kita semakin jauh dengan peradaban. Jadi pentingnya peranan seni rupa untuk membangun sebuah kota bagi saya itu mutlak, wajib. Artinya keberadaan seni ini adalah faktor penting dalam perkembangan suatu peradaban. Peradaban, karena kan di seni rupa juga dia bukan hanya mampu melukiskan sebuah peradaban, melukiskan sebuah keindahan, tapi juga dia mampu membangkitkan sebuah peradaban. Karena nggak semua orang mengerti dengan mendengar, dengan syair. Tidak semua orang mengerti. Tapi begitu dilihat sebuah karya visual di dalam kanvas, mereka langsung mengerti. Sekarang berapa besar anak-anak Gayo yang kehilangan bahasanya? Banyak sekali. Lettering itu berasal dari seni rupa. Itu harus dikembangkan. Ya. Harus dikembangkan. Bagaimana menulis bahasa Gayo? Ada peneliti nantinya seperti Bang Salman Yoga dan kawan-kawan yang lain. Mereka emang tugas meneliti. Lalu para generasi ini mengolah kembali dengan gaya hari ini. Nah, ini gaya kontemporer hari ini kan. Kemas lagi dengan kontemporer, tapi keaslian bumbunya masih tetap terjaga. Asam jing boleh, tidak harus menggunakan tungku tanah, boleh pakai gas hari ini, tapi rasanya tetap asam jing. Tetap dasarnya asam jing. Asam jing, gitu. Bumbunya tetap dari situ. Oke. Masalah pengemasannya itu, saya rasa di situ pemerintah perlu melihat. Kalau bisa memang pemerintah daerah Takengon ini ciptakanlah sebuah ruang pamer. Jadi ketika wisatawan datang bukan hanya melihat keindahan alam dan merasakan dinginnya Tanah Gayo, tapi ada hal lain yang ada sejarah di situ. Ya. Jadi bukan hanya kita pamerkan sebuah keris zaman, rencong zaman, tapi kemasan hari ini loh. Yang perlu kita lihat. Betul. Dan saya rasa juga anak-anak Gayo ini juga cukup kreatif sebenarnya, di luar Tanah Gayo. Tapi ketika di Tanah Gayo ini sudah kurang kreatif karena mungkin mereka berpandangan sudut pandang manusia macam-macam kan, bahwa pemerintah tidak melihat, dan kita nggak bisa salahkan juga anak-anak ini. Mungkin ini juga yang kayak abang bilang di pertama tadi, ya tidak kreatif aja kita bisa hidup. Bisa hidup, itu salah satunya kan. Karena dengan ngutip kopi aja 2 kaleng sehari udah dapat uang 200.000 kan gitu. Padahal kalau lebih kreatif, jangankan buah kopi, daun kopi bisa laku. Saya teringat kalimat abang tadi bahwa
Tanung Gayo ini adalah seperti serpihan surga. Ya, potongan surga dunia, sebenarnya Potongan begitulah surga kita lihat. dunia, gitu. Nah, Nah ternyata kalimat itu bukan abang aja yang bilang, banyak teman-teman yang dari luar Takengon mengungkapkan hal yang hampir serupa gitu kan. ya, Tetapi pada akhirnya saya selaku orang Gayo juga melihat adanya ketidakseimbangan antara kalimat itu dengan keadaan di sini. Artinya bukan alamnya, bukan hanya sekedar alamnya, tetapi kita melihat juga pergerakan-pergerakan pemudanya yang sampai saat ini mungkin nggak 100% mereka ingin melestarikan alam mereka. Justru berita-berita yang beredar, ya pembalakan liar atau sampah yang berserakan di Danau Laut Tawar, bahkan dikatakan di Danau Laut Tawar itu airnya sudah tercemar, maka sudah tidak bisa dinikmati sebagai air minum ya. Seperti itulah kurang lebihnya gitu kan, karena sudah tercampur logam-logam berat yang saya nggak tahu asal dari mana. Sehingga ada nggak peran seorang seniman, katakanlah seniman seni rupa, untuk mengkampanyekan mengkampanyekan lingkungan, tentang lingkungan ya, agar potongan surga itu tidak hanya menjadi sejarah lagi gitu, tidak hanya sebatas omongan-omongan belaka aja, nanti lama-lama jadi sejarah kan. Sekarang udah nggak dapat kita nikmati lagi potongan surga itu kan gitu kan. Ya, kalau pergerakan sebenarnya, kalau usaha ikhtiar dari kawan-kawan seni rupa, kita sebenarnya hampir di setiap hari bumi itu mengadakan acara. Intinya pergerakan ada. Lalu sebesar apakah efeknya kepada masyarakat? Di sini memang kita butuh perjuangan, karena untuk mengubah mindset pola pikir manusia itu saya kira nggak gampang kan. Di situ. Maka kadang-kadang kita juga harus bercermin kepada daerah-daerah lain yang dimana daerahnya bukan daerah wisata, hari ini menjadikan wilayah wisata. PAD-nya seberapa besar? Betul. Kan gitu. Kita dengan otonomi khusus 17 triliun per tahun kata Pak Jokowi di Aceh ini, kita masih belum bisa bergerak, belum bisa bangkit. Ya, jadi yang perlu diubah adalah mindset, cara berpikir. Lalu bagaimana tentang keindahan sebuah kota ini butuh kerjasama kita, masyarakat, seniman, para pemikir dan juga pemerintah. Ini butuh kerjasama yang kuat dan tidak harus saling menjelekkan antara satu sama lain. Kalau sekarang kita bilang misalnya, tuh pemerintah tuh gimana mengelola sampah, bagaimana dinas kebersihan dan ini itu. Lalu masyarakat sendiri bagaimana? Tentang membuang sampah sembarangan. Yang membuang sampah itu tetap masyarakat kan gitu. Kalau kita pikirkan itu, kalau sama-sama kita sadari, kita coba tidak membuang sampah sembarangan, dan alhamdulillah kalau saya sendiri udah 4 tahun ini selama menikah sini, kami sudah tidak lagi membuang sampah. Dikemanakan sampahnya? Sampah yang sayuran, yang organik kami buatkan kompos, yang non organik memang kita bakar. Tidak lagi kita buang sana, walaupun hari ini ketika kita bakar ada pencemaran udara, cuman efeknya kecil dibandingkan dengan sampah yang kita buang sana. Meminimalisir gitu kan. Itu juga cukup banyak. Kemarin sampai dapat kita 300 polybag. 300 polybag untuk tanaman. Tanah kompos itu kita jadikan media tanam. Keren. Jadi di situ kalau seandainya saya pikir, kalau seandainya setiap keluarga mau memikirkan itu, berarti udah nggak ada sampah di kota. Bahkan mungkin tempat sampah itu udah nggak berarti lagi. Nggak berarti lagi karena nggak ada lagi. Saya nggak buang sampah selama 4 tahun, nggak buang sampah. Satu plastik pun nggak pernah saya buang. Adapun plastik yang di luar kadang-kadang kami sengaja selipkan di motor, bawa pulang ke rumah. Proses itu di rumah. Di rumah diproses. Karena manfaatnya besar. Betul. Kita tanah subur, apalagi dengan adanya pupuk, luar biasa. Dan banyak sekali manfaatnya di situ. Di situ satu. Terus di pemerintah juga harus memikirkan di mana lokasi tentang TPA, tempat pembuangan akhir yang bagus, maksimal, efisien dan tidak mengganggu masyarakat, dan benar-benar dikelola. Sekarang kan banyak kita lihat juga aset-aset pemerintah, kita nggak sebutkan A atau B. Tapi yang terbengkalai banyak ya.
Jadi pemerintah daerah juga yang pertama sekali perlu melihat tentang komoditi terbaik di sini diolah bagaimana caranya. Adakanlah pasar kopi yang satu, kalau Takengon pasar kopi specialty. Itu penting itu. Pasar kopi specialty. Kalau kita ke Sare ada keripik Sare, kita Biren ada keripik Biren. Kalau Takengon ada apa di sini? Betul. Kalau seandainya ada satu pasar kopi specialty, di situ ada semua pengolah. Ketika setiap kebun diolah sendiri, dijual sendiri, mereka akan mengerti pentingnya organik. Betul. Ketika penting organik, semua sampah udah butuh banyak untuk suplai ke kebun. Itu yang pertama sekali. Itu jadikan pupuk karena gitu. Setelah itu peningkatan harga ini sangat luar biasa. Dengan diolahan bagus, kebun yang bagus, harga kopi semakin naik. Iya. Ini akan menambah. Ini keren ini. Ini enak nih dibahas. Nah, karena kan saya pikir ini, kalau seandainya ada pasar kopi, ini saya rasa di Indonesia kalau terjadi, semoga pemerintah daerah juga bisa menampung ini pemikiran-pemikiran bodoh saya bilang. Ini akan jadi sebuah tren di masa yang akan datang. Betul. Benar boleh mengatakan bahwa selamat datang di kota kopi. Di figura di situ. Tapi pasar kopi adanya di Takengon. Ya. Dan ikon terbaik di Tanahgayo 3 daerah adalah Takengon. Dengan adanya Danau Laut Tawar ya. Ya, Danau Laut Tawar. Ketika ada satu pasar kopi mau beli wine, honey, natural, ada di situ. Dan harganya transparan. Semua terbuka. Ini harga. Nah, selama ini kan memang dikendalikan sama tengkulak atau bagaimana? Ya, karena itu kan masih konvensional, masih dikelola konvensional. Sementara kopi spesialty, kebutuhan kopi spesialty itu kita masih belum ada 20% mampu memenuhi pasar. Belum 20%. Belum 20%. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat petani kopi yang untuk mengolah kopi itu. Karena maunya instan, petik kopi, jual. Padahal kalau diolah, misalnya gini, dalam satu kaleng merah menjadi 4 bambu gabah. Dari 4 bambu gabah menjadi 2 kilo green bean. Kalau mereka jual merah 100.000, hari ini 100.000 per satu tem. Kalau kita olah menjadi wine saja, sekarang kita jual wine 150.000 per kilo. Tadi dari satu kaleng merah jadi 4 bambu gabah. 4 bambu gabah menjadi 2 kilo green bean. Iya. Berarti satu kaleng menghasilkan 300.000. Menjadi 3 kali lipat itu ya. Ya kan, luar biasa. Ya betul. Persoalannya ketika kita olah, yang baru-baru ngolah ini jualnya kemana? Butuhlah satu pasar tadi. Betul. Jadi tidak ada cerita lagi jualnya kemana? Ya ke pasar, jualnya ada pasar di sana. Di sana ada harga, ada barang, ada harga. Di situ. Dan saya lihat juga di contoh kecil ketika Bu Eliza menjadi wali kota Banda Aceh. Saat Bu Eliza jadi wali kota Banda Aceh. Boomingnya batu giok di Aceh, di Ulili, diciptakanlah pasar batu. Dan sangat efektif, sangat bagus. Gemstone itu ya? Gemstone itu. Mendongkrak ekonomi. Betul. Padahal sifatnya itu kan sesaat. Sebentar saja boomingnya. Setelah itu selesai. Tapi kalau berbicara masalah kopi, nggak ada cerita dia. Sebentar. Mereka butuh kopi ya. Kebutuhan. Nah, karena namanya juga kopi kan, dari kopi, OPI. Nah, ketika otak perlu inspirasi. Kopi. Maka saya pikir kopi itu ya emang kebutuhan. Karena di luar sana, kita kan di sini masih ya 70% masih peminum kopi, bukan penikmat kopi. Tapi di negara-negara maju, mereka sudah nggak jadi peminum kopi, nggak ada waktu untuk minum kopi. Tapi penikmat kopi, mereka butuh kopi yang bagus, proses yang bagus, baru mereka nikmati. Karena terciptanya segelas kopi enak itu ada 4 perkara dia kan. Yang pertama, apa itu, Bang? 20% kalau menurut saya lihat 20% di penanaman organik di situ. Setelah itu 40%
di processing, 20% di roasting, Ya, ya, ya. 20% di barista. Ya, 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 ya. Nah, jadi 4 perkara ini Harus lengkap. harus lengkap di situ, harus dapat 100% ya. Ya. 20% penanaman, 40% processing, Ya. 20% roastery, 20% barista. Barista. Nah, Jadinya kita kurang apa sebenarnya? Barista terbaik adalah orang Gayo. Oh ya? Ya, karena cukup banyak dengan mereka mampu lahir di Gayo, belajar kopi, belajar cara, kalau dulu kan masih ya petani keturunan. Sekarang kan udah modern, Ya, ya. udah mulai mengerti. Ya, ya, ya. Sekarang gaji barista menjadi barista aja lumayan loh di luar sana. Kalau di sini masih murah, tapi kalau di Pulau Jawa dengan kafe-kafe besar, nah itu mereka punya sertifikat sendiri mungkin ya. ya, dan mereka malah gajinya hampir sama dengan pegawai golongan B, malah lebih saya pikir, sampai 5 juta. Itu 5 juta ke atas. Nah, 5 juta gajinya kan. Jadi Ya, 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 ya. untuk apa kita sekolah itu penting tetap, Ya. itu sekolah. Cuma setelah sekolah kita orang pintar, orang cerdas, bukan lagi mencari budak. Karena mencari kerja itu menurut saya budak. Kita mencari kerja, menjadi anak buah. Ya, betul, betul. Tapi jadilah bos di perusahaan sendiri. Walaupun Ciptakan pekerjaan. ya, ciptakan lapangan kerja. Sehingga abang menciptakan ini nih sekarang. Ya. Saya lihat. Namanya Arabica Gayo Specialty Rimba Kopi. Rimba kopi. Ini udah mencapai 4 syarat tadi nih kayaknya, Bang. Walaupun belum sempurna, kita masih terus belajar. Tapi alhamdulillah orang yang udah minum rimba kayaknya udah nyaman. Kan gitu. Kayaknya udah banyak yang order lagi ya setelah diminum nanti. Ya. Pasti order lagi gitu Pasti ya. ngorder lagi. Karena dari pertama kayak misalnya ke Lombok, Kalimantan gitu kan. Itu dari pertama beli sekilo dulu. Nah, beli sekilo dulu untuk minum pribadi. Karena sekarang kita kan sistemnya online. Transfer dulu baru kirim kopi. Kita nggak pingin ada masalah kan. Ya. Udah begitu dia minum beli sekilo, order sekilo, dia tawarin ke kawan-kawannya. Udah akhirnya kawan-kawannya mesan sama dia. Hari ini yang di Lombok tuh udah mesan 10 kilo, 10 kilo. Wow. Nah, di Kalimantan juga gitu, ada beberapa kafe juga gitu. Kemarin baru kita kirim juga ke Cirebon, ada 25 kilo. Nah, jadi orang kalau udah minum kopi Gayo, udah nggak bisa minum kopi lain lagi. Udah pasti ketagihan. Ketagihan kayak orang merokok, mungkin kalau udah ngisap Samsu, rokok mil itu terlalu kecil kayaknya. Ya, nggak ada rasanya Nggak lagi. ada rasa lagi. Itulah hebatnya kopi Gayo kan. Begitulah kuatnya rasa dari kopi Gayo itu kan. Ya, Oke. Nah, jadi teman-teman yang pengen menikmati kopi Gayo, ini langsung saya ngobrol sama ownernya. Namanya adalah Rimba Kopi. Rimba Kopi. Oke. Oke. Apalagi kita bahas nih, Bang? Kira-kira Kalau kebahas sebenarnya kan nggak habis-habis. nggak habis-habisnya. Cuma ada hal yang paling penting lagi nih, perlu diketahui oleh teman-teman di manapun ya. Apa pentingnya peran seorang perupa, ya kan? Dan apa pentingnya peran seniman di dalam sebuah peradaban Kemajuan Bapak. dan kemajuan apa namanya istilahnya peradaban lah bahasa peradaban untuk membangkitkan semangat apa namanya Generasi ke depan tuh. generasi ke depan itu kira-kira. Kalau pentingnya peran seniman, karena saya teringat sekali dengan kata-kata Buya Hamka, walaupun saya tidak mendengar langsung kata-kata itu, saya cari buku-buku. Menulislah kamu agar generasi penerus tahu bahwa kau pernah hidup. Ya, jadi seniman ini, ya seniman apapun bidangnya, penyair mereka menuliskan kata-katanya melalui syair tentang bagaimana peradaban, bagaimana budaya, bagaimana adat istiadat. Begitu juga dengan perupa, mereka menggoreskan di visual art, di kanvas. Begitu juga penulis, dan begitu juga seniman-seniman yang lain, pemahat dan segalanya. Jadi penting sekali, seperti saya bilang tadi,
bumbunya tetap harus budaya, kemaslah dengan apa yang kamu bisa, packagingnya yang bagus, mau dengan kertas plastik, mau dengan foil aluminium, mau dengan kaca sekalipun, tidak masalah. Yang penting isinya tidak boleh hilang. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga isi tersebut adalah seniman. Setelah itu apa peran pentingnya seniman dalam membangun sebuah peradaban? Kan di situ dia. Dengan dia menjaga adalah dia sudah sangat penting. Yang menjaga sangat penting. Membuat sebuah bangunan habis uang 2 miliar, untuk perawatan habis 4 miliar. Orang membuat sebuah peradaban, mungkin sengaja atau tidak dulunya, hari ini kita mengenal sebuah peradaban pada zaman itu. Hari ini mereka yang merawat adalah para seniman. Dan pentingnya peranan seniman di dalam bangkitnya atau berkembangnya sebuah kota, sebuah daerah. Ini mutlak. Karena sekarang begini, kita berbicara tentang kemajuan teknologi desain. Iya, betul. Dipegang oleh seniman rupa. Betul. Di situ. Desain. Bukan kita harus hilangkan rumah pitu ruang. Bukan harus kita hilangkan. Tapi kita kemas dengan yang bagus. Seberapa banyak sekarang rumah pitu ruang yang tersisa di Aceh Tengah? Mas, kayaknya udah bisa dihitung dengan jari, Bang. Punah, bisa kita bilang. Punah ya? Ya kan? Tidak semua orang mengenal bahwa pitu ruang. Betul. Misalnya seperti di pesisir sana, rumah Aceh. Saya masih bisa menghafal dan tahu semua peralatan yang ada di rumah Aceh. Ada tui gase, banju, kindang. Nama-nama yang terletak itu kita masih tahu kalau di sana. Di sini, kalau kita tanya kepada generasi sekarang, mereka udah nggak tahu. Nggak tahu. Termasuk saya nggak tahu. Apa kayu yang di atas sebelum daun itu apa namanya? Apa namanya? Ya. Pasaknya itu apa? Apa namanya? Itu apa gitu ya? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Kenapa harus demikian? Itu akan punah, akan hilang. Jadi ini penting dikemas lagi. Setelah itu ada lagi dengan orang-orang desain sekarang, orang-orang hebat. Kalau zaman dulu mungkin keterbatasan dengan peralatan canggih untuk membuat sebuah struktur bangunan-bangunan yang hebat, megah dan unik mungkin kan, untuk menarik minat wisatawan itu. Sekarang desain sekarang luar biasa, anak-anak desainer sekarang, anak-anak IT sekarang. Mungkin dulu sebuah gunung cuman, tapi anak-anak sekarang mampu membuat gunung itu sebuah aset pendapatan daerah untuk datangnya wisatawan dengan keunikan tertentu. Betul. Tanpa ada mereka, ini nggak mungkin berjalan ya. Nggak berjalan. Tetap ini menjadi tempat yang terilustrasi. Ya, gunung itu hanya bongkahan apa gitu ya. Menanam nggak bisa karena batu kan di situ kan. Menarik bicara sama tokohnya langsung, berbicara dengan senimannya langsung. Ini sebenarnya banyak hal yang perlu kita bahas lagi, mungkin kita butuh part 2 nih. Ya, part 2 nanti kan. Nah, sebenarnya kalau berbicara kan masalah masalah Tanuh Gayo ini panjang sekali. Dari satu batang kopi aja itu udah. Itu nggak ada habisnya. Perlu 5 season atau 6 season mungkin kan. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi nih, Bang. Siap. Oke, teman-teman, ini saja mungkin pembahasan saya sama Bang Kamaruzzaman, atau sering kita dengar dengan Kamar Agam di Facebooknya Kamar Agam. Facebooknya Kamar Agam. Kamar Agam. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah atau mendengarkan bincang-bincang ini. Mudah-mudahan pemerintah juga mendengar keluh kesah para seniman. Sebenarnya bukan keluh kesah ya, lebih kepada harapan ya. Kan gitu. Ya, harapan harapan untuk kemajuan bersama gitu. Iya. Oke, baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya,
Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.